Bagaimana jika keputusan yang paling sulit dalam hidupmu bisa mengubah segalanya? Arum, seorang wanita yang merasa dunia begitu berat, harus memilih antara cinta yang tak terbalaskan dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Apakah pengorbanannya akan sebanding dengan hasilnya? Ikuti perjalanan Arum yang penuh dengan keputusan sulit, cinta, dan harapan yang tak pernah padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang saya sampaikan dalam video ini tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Jika ada kesamaan nama tempat dan lainnya, hanya bersifat kebetulan semata. Saya berharap kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, mari kita mulai saja ceritanya. Arum, seorang gadis muda yang tinggal di sebuah desa kecil bernama Sumberwangi, yang terletak di kaki Gunung Merapi, tidak pernah membayangkan hidupnya akan membawa perubahan besar. Desa yang terisolasi ini hanya terdiri dari rumah-rumah sederhana, sebagian besar berbahan kayu dan bambu, serta kebun sayur yang sempit. Kehidupan di desa ini jauh dari kemewahan atau kenyamanan kota, tetapi bagi Arum, desa ini adalah rumah yang penuh kenangan dan cinta keluarga. Ayahnya, Pak Samidi, adalah seorang petani yang menggantungkan hidupnya pada hasil bumi yang ia tanam di ladang kecil mereka. Setiap pagi, Pak Samidi akan berangkat ke ladang dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun kadang-kadang hasil panen mereka tidak sebanding dengan kerja keras yang dilakukan, Pak Samidi selalu mengajarkan Arum dan saudara-saudaranya untuk tidak pernah menyerah dan terus berusaha keras. Ibu Arum, Bu Sri, memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Meskipun kehidupan mereka sederhana, Bu Sri selalu berusaha menanamkan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Setiap kali Arum merasa putus asa atau lelah belajar, Bu Sri akan mengingatkan bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan rintangan, tetapi pendidikan akan memberi mereka kekuatan untuk menghadapinya. Dalam hati Arum, pesan-pesan ini terus menggaung, membantunya tetap bertahan dan berjuang untuk mencapai cita-citanya. Namun, meskipun memiliki orang tua yang penuh kasih dan mendukung, Arum sering merasa terjebak dalam kesulitan. Mereka tidak kaya, bahkan untuk sekadar makan 3 kali sehari pun kadang terasa sulit. Sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara, Arum merasa bahwa dirinya harus berjuang lebih keras dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lebih tua. Mereka sudah memiliki rencana hidup yang lebih matang, sedangkan Arum masih mencari jalan untuk mewujudkan impian-impiannya. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, namun itu tidak mudah dengan keterbatasan yang ada di desa kecilnya. Suatu hari, kabar menggembirakan datang ke desa mereka. Sebuah kapal besar akan berangkat ke Arab Saudi dan membutuhkan tenaga kerja wanita untuk berbagai pekerjaan rumah tangga. Banyak warga desa yang merasa ragu dan khawatir tentang keputusan tersebut, karena mereka telah mendengar cerita-cerita buruk mengenai kehidupan di luar negeri, terutama bagi pekerja migran yang sering kali diperlakukan dengan tidak adil. Namun, bagi Arum, ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Ia melihat peluang ini sebagai jalan untuk merubah nasib dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga tercinta. Setelah berbicara panjang lebar dengan orang tuanya, meskipun mereka ragu dan khawatir, akhirnya mereka memberikan restu kepada Arum untuk berangkat. Ayahnya mengingatkan bahwa hidup di luar negeri tidak akan mudah,
dan mungkin ada banyak hal yang harus dihadapi dan dikorbankan. Namun, meskipun hatinya penuh kekhawatiran, Bu Sri mengingatkan Arum untuk selalu menjaga harga diri dan berusaha sebaik mungkin. Dengan berat hati, Arum memutuskan untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan berangkat ke Arab Saudi, meskipun itu berarti meninggalkan desa, keluarganya, dan segala yang telah dikenalnya. Hari keberangkatannya disambut dengan doa dan harapan dari seluruh warga desa yang turut merasa bangga dan khawatir akan masa depannya. Ketika Arum akhirnya tiba di Arab Saudi, ia terkejut dengan perbedaan yang begitu mencolok antara kehidupan di desanya dan kehidupan di negara itu. Ia tidak hanya menghadapi perbedaan bahasa, tetapi juga budaya dan tata cara hidup yang sangat berbeda. Setibanya di bandara, Arum merasa seperti anak kecil yang baru pertama kali keluar dari rumahnya, dengan segala hal yang terasa asing dan menakutkan. Namun, meskipun ketakutan dan kecemasan memenuhi hatinya, Arum bertekad untuk menghadapi segala rintangan. Ia percaya bahwa keputusan yang telah ia ambil adalah yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya, dan ia tidak boleh membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Arum mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga Al-Hasan, sebuah keluarga kaya yang memiliki rumah besar dan megah. Tugasnya sehari-hari meliputi membersihkan rumah, memasak, dan merawat anak-anak mereka. Meskipun pekerjaan ini tidak mudah dan seringkali menguras tenaga, Arum merasa bersyukur karena ia diberikan gaji yang cukup baik, yang memungkinkan ia untuk mengirimkan uang ke keluarganya di Indonesia. Gaji yang besar ini menjadi alasan utama mengapa ia bertahan meskipun kehidupannya di Arab Saudi sangat berbeda dengan apa yang ia bayangkan sebelumnya. Namun, meskipun semuanya tampak baik dari luar, Arum merasa sangat kesepian. Di rumah majikannya yang besar dan mewah, ia merasa seperti makhluk asing. Tidak ada teman yang bisa diajak berbicara, tidak ada keluarga yang bisa diajak berbagi cerita. Terkadang, Arum hanya bisa menangis dalam kesendirian, merindukan keluarga dan rumahnya yang sederhana di desa. Di malam hari, ia sering terbangun dari tidur karena perasaan hampa yang menyelubungi hatinya. Meski gaji yang diterima cukup besar, kebahagiaan dan rasa cinta yang ia rasakan di rumah dulu tidak bisa digantikan dengan uang. Suatu hari, saat sedang membersihkan taman rumah Al-Hasan, Arum bertemu dengan Fahad, suami dari Ibu Fariha, majikannya. Fahad adalah seorang pria yang tampaknya sangat berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak hanya memperlakukan Arum dengan baik, tetapi juga menunjukkan minat pada budaya Indonesia dan sering mengajak Arum berbicara tentang kehidupan di desa. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Arum mulai merasa sedikit lebih nyaman dengan kehadiran Fahad. Ia juga mulai belajar sedikit tentang seni dan budaya Arab dari percakapan mereka, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Fahad tidak hanya menunjukkan perhatian terhadap pekerjaan Arum, tetapi juga memberinya perhatian pribadi yang membuat Arum merasa dihargai. Setiap kali Fahad membawa makanan kesukaan Arum atau mengajaknya untuk berjalan-jalan di taman, Arum merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Meskipun ia berusaha menahan perasaannya dan menjaga jarak, Arum tidak bisa menepis perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Namun, ia sadar bahwa hubungan semacam ini adalah hal yang tabu di Arab Saudi dan bisa berakhir sangat buruk bagi dirinya. Ia terjebak dalam dilema antara menjaga harga diri dan perasaan yang tumbuh dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Arum dan Fahad semakin dekat. Meskipun Arum berusaha keras untuk tidak melibatkan perasaan dalam hubungannya dengan Fahad,
mereka semakin sering berbicara dan berbagi cerita tentang hidup mereka. Fahad, yang terlihat sangat terbuka dan jujur, mulai menunjukkan sisi dirinya yang lebih dalam kepada Arum. Ia bercerita tentang kehidupan pribadinya, tentang perjuangannya untuk mencapai kesuksesan, dan tentang keinginannya untuk melarikan diri dari tradisi yang mengekangnya. Arum mulai merasa bahwa di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, mungkin mereka berdua bisa saling mengerti dan memberi dukungan satu sama lain. Namun, semakin dekat mereka, semakin sulit bagi Arum untuk menyembunyikan perasaannya. Setiap kali Fahad berbicara dengan lembut dan memperlakukannya dengan perhatian yang tulus, hati Arum terasa semakin berat. Ia tahu bahwa hubungan semacam ini bisa mengarah pada sesuatu yang lebih besar, namun ia juga tahu bahwa dalam budaya Arab, hal semacam ini bisa dianggap sebagai pelanggaran serius. Kecemasan dan kebingungannya semakin meningkat, dan ia merasa semakin terjepit di antara perasaan cintanya yang mendalam dan ketakutannya akan konsekuensi dari hubungan ini. Puncaknya datang pada suatu malam setelah mereka berdua selesai berjalan-jalan di taman. Fahad, yang tampaknya telah lama memendam perasaan, akhirnya mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Ia mengungkapkan bahwa ia jatuh cinta pada Arum, dan meskipun ia tahu ini adalah sesuatu yang tabu dan bisa berisiko, ia merasa tidak bisa lagi menahan perasaannya. Arum, yang mendengar pengakuan itu, terkejut dan bingung. Hatinya berdebar, dan meskipun ia merasa bahwa ada sesuatu yang benar-benar spesial antara mereka, ia tahu bahwa hubungan ini bisa merusak segala yang telah ia bangun di sini. Ia terjebak dalam dilema besar, apakah ia harus mengikuti kata hati dan menjalin hubungan dengan Fahad? Segera setelah laporan tentang hubungan antara Arum dan Fahad sampai ke telinga Ibu Fariha, suasana di rumah keluarga Al-Hasan berubah menjadi tegang. Ibu Fariha yang awalnya sangat percaya pada Arum kini merasa dikhianati dan marah. Semua perhatian yang telah diberikan kepada Arum selama ini seolah-olah telah dibayar dengan pengkhianatan. Ibu Fariha, yang merupakan wanita yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, tidak bisa menerima bahwa seorang pembantu rumah tangga terlibat dalam hubungan dengan anggota keluarga. Ia merasa bahwa tindakan Arum telah merusak kehormatan keluarga mereka. Kejadian ini membuat Arum merasa hancur, karena ia tidak pernah berniat untuk merusak hubungan yang telah terjalin baik antara dirinya dan keluarga Al-Hasan. Dalam kemarahan yang meluap, Ibu Fariha langsung memanggil Arum ke ruang tamu, di hadapan Fahad dan beberapa anggota keluarga lainnya. Semua orang terlihat terkejut dengan situasi yang berkembang begitu cepat. Fahad, yang sebelumnya sangat mendukung Arum, tampak bingung dan khawatir. Ia tidak tahu harus berkata apa, sementara Arum hanya bisa berdiri dengan wajah tertunduk, penuh rasa malu dan kesedihan. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Fahad kini telah membawa masalah besar, yang tidak hanya mengancam pekerjaannya tetapi juga bisa merusak masa depannya. Semua perjuangannya untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya kini terasa sia-sia. Ibu Fariha dengan tegas menyatakan bahwa hubungan antara Arum dan Fahad tidak bisa diterima, dan ia harus segera mengakhiri pekerjaannya di rumah mereka. Dengan marah, ia memberi ultimatum bahwa jika Arum tetap ingin bekerja di sana, ia harus memutuskan hubungan dengan Fahad dan menjalani kehidupan seperti semula, tanpa melibatkan diri dalam hal-hal yang bisa merusak reputasi keluarganya. Arum, yang merasa bingung dan terluka, tahu bahwa keputusannya akan mengubah segalanya. Meskipun ia mencintai Fahad, ia juga tahu bahwa masa depannya dan keluarganya lebih penting. Dalam hatinya, ia merasa terombang-ambing antara dua pilihan yang sulit, tetap tinggal dan menghadapi risiko besar,
atau pergi dan mencoba memulai hidup baru tanpa cinta yang selama ini ia impikan. Namun, keadaan semakin buruk ketika informasi tentang hubungan mereka bocor keluar rumah. Rumor tentang Arum dan Fahad tersebar dengan cepat di kalangan pembantu rumah tangga lainnya dan bahkan sampai ke tetangga mereka. Di mata masyarakat, tindakan Arum dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap norma-norma sosial yang ada. Keberadaan Arum di Arab Saudi yang awalnya didorong oleh harapan untuk membantu keluarganya kini berubah menjadi aib besar. Para tetangga mulai memandang Arum dengan pandangan sinis dan penuh penilaian. Ia menjadi subjek gosip yang tak henti-hentinya, dan meskipun ia tidak menginginkannya, Arum merasa seperti dikecam oleh semua orang di sekitarnya. Ketika Fahad menyadari dampak dari hubungan mereka, ia merasa semakin terperangkap. Ia benar-benar mencintai Arum, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak dapat melawan budaya dan norma-norma masyarakat Arab yang telah mengatur hidupnya. Ia tidak ingin melihat Arum menderita lebih lanjut, dan ia merasa sangat bersalah atas semua yang telah terjadi. Fahad, yang selama ini berusaha untuk mempertahankan hubungan mereka secara diam-diam, akhirnya menghadapinya dengan keputusan yang sangat berat. Ia memberitahukan Arum bahwa mereka tidak bisa terus bersama, karena jika mereka melakukannya, itu akan merusak kehidupan mereka berdua, dan bisa membawa bahaya yang lebih besar. Arum merasa patah hati mendengar kata-kata Fahad, tetapi ia tahu bahwa mungkin inilah yang terbaik untuk mereka berdua. Meskipun hatinya hancur, ia mengerti bahwa hidup di bawah bayang-bayang aib ini akan sangat sulit, dan keputusan untuk berpisah mungkin adalah jalan yang harus diambil demi kebaikan bersama. Setelah berpisah dari Fahad, Arum merasa sangat kehilangan. Ia kembali ke rumah keluarga Al-Hasan, namun suasana di sana sudah tidak sama lagi. Ibu Fariha yang semula baik hati kini memperlakukannya dengan dingin, dan para pembantu rumah tangga lainnya juga mulai menjauh darinya. Arum merasa seperti berada di tempat yang asing, meskipun ia masih bekerja di sana. Semua kepercayaan yang dibangun selama ini hancur dalam sekejap, dan ia menyadari bahwa ia harus menemukan cara untuk bertahan hidup di tengah-tengah kesendirian yang semakin mendalam. Meskipun ia telah kehilangan cinta yang ia impikan, Arum bertekad untuk tetap bertahan dan melanjutkan hidupnya demi masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya di Indonesia. Arum akhirnya memutuskan untuk mengirimkan sebagian besar uang yang ia dapatkan dari pekerjaannya kepada keluarganya di Indonesia, dan ia memulai hidup baru dengan harapan bahwa kehidupan yang penuh perjuangan ini akan membawanya pada suatu titik di mana ia dapat meraih kebahagiaan. Meskipun hatinya terluka, Arum berusaha untuk tetap tegar dan fokus pada tujuannya, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang yang ia cintai. Ia tahu bahwa meskipun cinta dan kebahagiaan seringkali datang dengan pengorbanan yang besar, ia tidak akan menyerah untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih cerah. Sebuah harapan baru mulai tumbuh dalam dirinya, dan ia memutuskan untuk menatap ke depan, meninggalkan semua kenangan pahit di masa lalu. Meskipun Arum menghadapi banyak cobaan dan pengorbanan dalam perjalanan hidupnya, ia tidak pernah berhenti berusaha untuk memperbaiki nasibnya. Kehilangan cinta, pekerjaan, dan harga diri bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itu menjadi titik awal bagi Arum untuk menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Dengan hati yang terluka namun penuh tekad, ia kembali bangkit dan fokus pada tujuan utamanya, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Arum sadar bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan mulus, ia harus terus berjalan, belajar dari setiap kegagalan, dan mencari cara untuk mewujudkan harapan yang lebih besar.
Perjalanan Arum mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita harus berani memilih jalan yang benar meskipun itu penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Setiap langkah yang diambil, sekecil apapun itu, adalah bentuk keberanian dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah menonton sampai selesai cerita ini. Sampai jumpa di cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.